Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Rama Termen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu hal yang mengejutkan ya, terkait siapa yang akan digandeng Anies dalam Pilpres 2024, yaitu PKS buka ruang kembali duetkan Anies dan Sandi pada Pilpres 2024. Nah, apakah ini bisa menjadi ramuan yang pas sama seperti ketika Pilgub 2017 ya, dan ini tentu saja mengejutkan gitu ya, karena manuver dari Anies yang lengket dengan AHY dan kemudian Sandiaga Uno yang jauh dari orbit Anies Baswedan. Apakah nanti bisa disatukan? Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh OK News. Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera PKS membuka ruang untuk kembali mengusung duet Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilpres 2024. Diketahui duet Anies Sandi diusung oleh PKS dan Partai Gerindra pada Pilkada DKI 2017. Hal tersebut disampaikan usai PKS resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres. Semua diperhitungkan, calon-calon yang ada kita perhitungkan, apakah itu Sandi, apakah siapapun yang cocok dengan presiden, kata Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi di kantor DPP PKS Jakarta Kamis. Kata Abu, selain nama Sandiaga, sejumlah nama lain juga disimulasikan berpasangan dengan Anies seperti Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Kofifa Indar Parawansa juga turut menjadi perhitungan bagi PKS. Namun dia memastikan jika keputusan cawapres belum bisa ditetapkan hari ini. Kita lihat nanti di dialog-dialog berkepanjangan. Tak ada keputusan saat ini. Hari demi hari akan kelihatan siapa tren yang paling kuat, ujarnya. Untuk diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berada di peringkat pertama dalam simulasi Capres-Cawapres Pilpres 2024 versi Voxpol Center Research and Consulting. Duet ini meraih elektabilitas tertinggi dengan perolehan elektabilitas sebesar 33,8%. Selanjutnya, keduanya unggul ya, keduanya unggul agak ini ya. Keduanya unggul dibandingkan pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir dengan elektabilitas sebesar 30,7% dan pasangan Prabowo Kofifa dengan elektabilitas 25,9%. Hasil survei itu menunjukkan Anies Sandi menjadi pasangan potensial dan berpeluang mengulang kesuksesan layaknya pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2017. Ya, itu ya sobat sekalian terkait konstelasi Pilpres 2024 yang tiap hari ya sangat dinamis, dan kita ketahui pasangan Anies Sandiaga Uno ya bisa jadi salah satu alternatif di dari sekian alternatif yang ada pada kontestasi Pilpres 2024. Nah, kalau kita merujuk kepada Pilgub 2017 ya, Anies dan Sandi sudah memenangkan kontestasi tersebut dengan perjuangan yang sangat berat mengalahkan Ahok ya. Dan duet ini ya saling melengkapi. Satu, mempunyai elektabilitas tinggi dan mempunyai track record ya, background pendidikan yang mumpuni ya. Anies S2 dan S3-nya di Amerika ya, terakhir di S3 PhD mengambil politik, dan dalam forum-forum internasional Anies sangat mumpuni ya.
Anies sangat mumpuni dan sering tampil dalam forum internasional. Jadi dari segi komunikasi ya, dari segi dalam tanda kutip arsitek ya, ada dalam Anies. Pun kalau kita melirik ke samping yaitu Sandiaga Uno ya, elektabilitasnya memang makomnya belum sampai makom presiden ya. Dari survei yang sering disebutkan sebutkan bahwasanya memang Sandiaga Uno memang elektabilitas masih di bawah ya baca pres yang sering disebutkan oleh lembaga survei. Jadi masih ada 3 yaitu Anies, kemudian juga Prabowo dan juga Ganjar ya. Jadi Sandi Uno masih dalam saf sebagai ya makomnya sebagai bacawa pres. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan beberapa waktu ke depan ya, seiring dengan naiknya elektabilitas Sandiaga Uno ya, kemungkinan dengan Pilpres 2029 elektabilitas Sandiaga Uno ya bisa disandingkan ya masuk makom baca pres gitu ya. Nah, Sandiaga Uno saat ini memang masih banyak sekali ya isu yang terkait dengan ketidaknyamanan di Gerindra ya, dan nampak dari gestur politiknya yang ingin berpindah ke P3, dan apakah ini akan segera diwujudkan oleh Sandiaga Uno ya, kita lihat nanti. Tetapi dari segi background ya, Sandi Uno ya sama-sama PhD ya kalau nggak salah, S3, dan itu sebenarnya sebagai modal bagi Sandiaga Uno ya kalau nanti jadi berduet dengan Anies Baswedan. Nah, di samping itu juga ya tentu saja ketersediaan modal ya, background dari Sandiaga Uno sebagai pengusaha sukses ya, dan konon ya setelah populer dalam politik ini ya, kekayaan Sandi Uno juga melesat gitu ya. Terakhir kita ketahui tentang konflik utang pada saat Pilkada DKI Jakarta itu, publik setelah itu membuka gitu ya, bagaimana kiprah Sandiaga Uno ya sebelum dan setelah bergabung dengan Gerindra. Dan memang setelah itu ya kekayaan Sandiaga Uno meningkat ya, sahamnya meningkat dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pasangan pas kalau kita melihat konstelasi Pilpres 2024 yang juga memerlukan satu hal yang paling penting adalah modal ya. Jadi modal dalam pemilu di saat ini ya, dengan politik demokrasi saat ini memang sangat butuh sekali ya modal besar ya. Dan ini yang terus kita perlu untuk kita kritisi. Bagaimana mahalnya biaya pemilu yang ada di sini ya, itu seakan tidak akan tetap akan memberikan ancaman ke depan, yaitu diantaranya ya potensi KKN gitu ya. Bagaimana modal pemilu yang besar itu ya ketika kampanye ya, bahkan sampai menjadi pemenang itu luar biasa besar. Kalau kita melihat pemberitaan ya ataupun informasi yang ada pada media ya, biaya untuk menjadi gubernur aja 250 miliar. Apalagi kalau kita tingkatkan menjadi kontestasi Pilpres itu bisa sampai triliunan. Ya. Padahal dari mana biaya padahal politisi itu bukan nggak punya duit gitu ya. Yang punya duit tentu saja para kapitalis, cukong. Yang ini kalau membiayai biaya pemilu ya, nanti pastilah akan ada timbal balik politik yang nanti berakibat pada potensi KKN yang malah tumbuh subur ya. Jadi ini yang tentu saja ya kembali membuka ruang publik bagaimana seharusnya politik ini supaya jauh dari praktek KKN ya. Tentu saja biaya pemilu harus dimurahkan. Misalnya dalam teknis pemilu ya, kampanye tidak perlu langsung ya, ataupun kampanye harus dibikin sesimpel mungkin
Jadi kampanye dengan tujuan untuk sosialisasi baik itu visi misi ya, apa yang ingin dibicarakan oleh calon ya, itu bisa dilakukan di ruang media ya, media sosial ya. Kan kita punya media sosial populer yaitu YouTube yang hampir bisa diakses oleh semua orang ya, tidak hanya di kota tetapi juga di pelosok desa, dan itu kalau bisa dimanfaatkan ya, itu sudah memotong biaya kampanye yang begitu mahal ya, biaya kampanye lewat media sosial. Kemudian untuk pemilihan ya, memang ini juga masih perdebatan apakah tetap masih manual atau memakai elektrik ya, kan semuanya itu lebih cepat ya pakai internet, dan itu ya tidak perlu pengadaan sampai tinta dan lain sebagainya, yang itu akan menghemat ya. Bisa memakai elektronik ya, yang itu diadakan di ruang terbuka, misalnya di kecamatan ya, seluruh Indonesia, dan itu tentu saja akan menghemat biaya pemilu yang luar biasa besar. Jadi biaya pemilu yang luar biasa mahal itu sejak Indonesia merdeka hingga sekarang ya, harus kita akui belum bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar bisa memenuhi ekspektasi publik, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat ya. Tetapi justru yang ada adalah banyak sekali ya pemimpin kepala daerah ya yang dicokok oleh KPK, karena memang itu ya biaya pemilu yang mahal, dan juga yang disampaikan oleh Mahfud MD, hampir 80% lebih atau 90% lebih pilkada itu dibiayai oleh cukong ya. Dari mana ya kepala daerah itu bisa mengembalikan kalau tidak ya terjerat dengan praktek KKN. Maka kedepannya memang harus dipikirkan ulang potensi KKN yang timbul dari biaya pemilu yang mahal ya. Jadi kadang ya idealisme para calon itu bagus ya, tetapi ketika masuk dalam sistem saat ini yang rusak, salah satunya dengan biaya pemilu yang mahal ya, semuanya itu bisa buyar gitu ya. Pertama, sang calon itu tidak fokus ya untuk mengurusi urusan rakyat, yang ada adalah bagaimana mengembalikan modal yang dipinjam oleh para cukong. Nah, kembali lagi kepada calon Anies dan Sandi, kita melihat survei ya biasa dilakukan, tetapi survei ini adalah hal yang baru, yaitu mencalonkan Anies dengan Sandiaga Uno. Nilainya presentasinya juga lumayan ya, memuncaki survei Volvox ya, 33% ya, Anies Sandi 33% ya, kemudian juga Ganjar Erik posisi kedua dengan 30%, dan Prabowo Kofifa itu 25% ya. Jadi ini meskipun hal yang baru ya, tetapi masih bisa dilakukan penjajakan ya, khususnya bagi Anies yang melihat pasangan Sandiaga Uno itu akan bisa ya menjadi alternatif, di samping background dari Sandiaga Uno yang juga mempunyai kapasitas untuk memberikan modal. Tapi ingat gitu ya, bahwasanya modal dalam pemilu kalau kita ingin mempertahankan ya, ini merupakan resiko ya. Jangan sampai nanti akan ada ya isu ataupun kasus tentang utang yang jilid kedua ya, utang Anies jilid kedua, yang tentu saja itu tidak akan memberikan hal yang positif ya. Dan kembali lagi ya, setelah ada simulasi seperti ini ya, tinggal berpulang kepada Anies, apakah Anies akan mencoba ya melakukan penjajakan seperti yang dilakukan kepada AHY untuk membangun chemistry ya, karena chemistry itu penting untuk saling tahu ya terkait keduanya ya. Tetapi untuk Sandiaga Uno ya,
fortunately ya sudah dibangun ya pada Pilgub 2017. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi ya, siapa yang akan digandeng Anies, apakah juga akan menjajaki Sandiaga Uno. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.